Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safikatur Rahmi dengan NIM 202305010104 dari kelas B, Program Studi Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan. Nah, langsung saja, pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan sebuah langkah dalam memulai bisnis dengan merancang program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun bisnis. Kerangka rencana bisnis dapat digunakan sebagai pedoman wirausaha dari satu tahap ke tahap lainnya. Dengan adanya perencanaan bisnis, wirausaha dapat merinci posisi bisnis, arah bisnis, dan visi misi bisnis yang ingin dicapai. Rencana bisnis juga merupakan rangkuman terstruktur dan tertulis yang mencakup berbagai macam rancangan dan detail rencana kegiatan perusahaan. Nah, rencana bisnis juga memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memberi panduan pengoperasian usaha dengan membuat pedoman merancang dan menerapkan strategi usaha. Yang kedua, yaitu sebagai arsip tertulis yang dapat menarik investor untuk memberikan modal usaha. Terakhir adalah menyesuaikan ide atau gagasan bisnis dengan realita pasar dan regulasi pemerintah, sehingga wirausaha juga akan mendapatkan gambaran mengenai peluang keberhasilan dan kegagalan bisnis secara objektif. Nah, penyusunan perencanaan bisnis. Setelah kita mengetahui pentingnya perencanaan bisnis, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara penyusunannya. Penyusunan rencana bisnis harus terstruktur dan berdasarkan pada data yang akurat. Perencanaannya tidak hanya sekedar menulis ide, tetapi menyusun langkah konkret yang akan dijalankan oleh bisnis tersebut. Perencanaan bisnis juga lebih banyak menggunakan data empiris perusahaan karena rencana bisnis hampir pasti akan dijalankan. Kapasitas produksi saat ini, jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, modal yang saat ini dimiliki, dan sebagainya informasinya berdasar data empiris perusahaan yang diperoleh dari data internal perusahaan. Pihak yang membuat perencanaan bisnis adalah internal perusahaan karena bisnis yang direncanakan mencakup kompetensi inti perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan demikian, perencanaan bisnis tidak membutuhkan biaya yang relatif besar karena tidak melibatkan pihak lain dan waktu yang dibutuhkan singkat karena rencana bisnis harus segera dilaksanakan agar tidak tertinggal dalam menangkap peluang bisnis yang ada. Nah, kita masuk di langkah-langkah penyusunan rencana bisnis. Nah, langkah pertama itu ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif merupakan bagian awal dan sangat penting dari rencana bisnis. Bagian ini menjelaskan bisnis yang akan dibuat, visi misi, tujuan, inovasi, serta waktu peluncurannya. Karena menjadi halaman pertama yang dibaca oleh investor, maka ringkasan ini harus dibuat menarik, fokus, mudah dipahami, dan realistis, agar dapat membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca seluruh proposal. Langkah kedua, deskripsi perusahaan, di mana deskripsi perusahaan mencakup informasi penting seperti nama dan lokasi perusahaan, pemilik dan struktur kepemilikan, status hukum, perkembangan dan prestasi yang telah dicapai, produk atau jasa yang ditawarkan, kondisi dan tren industri, serta kondisi keuangan perusahaan saat ini. Nah, langkah ketiga, target pasar. Menentukan target pasar menjadi bagian pokok dalam strategi pemasaran bisnis. Ada beberapa perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dari semua kalangan, namun ada pula beberapa perusahaan yang sengaja memisahkan konsumen sesuai dengan target pasar produknya. Target pasar yang jelas akan mempermudah perusahaan untuk menentukan produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Dapat diartikan pula bahwa target pasar merupakan pasar yang memiliki konsumen dengan daya beli yang cukup potensial. Nah, langkah keempat, kompetisi, di mana memulai usaha baru tidaklah mudah karena banyak tantangan dan persaingan pasar. Persaingan ini terjadi baik pada usaha dengan peluang pasar tinggi maupun rendah. Tinggi rendahnya peluang usaha diukur dari permintaan pasar. Pertumbuhan usaha yang pesat memicu persaingan yang ketat, sehingga para pengusaha harus menyusun strategi agar tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi persaingan pasar, nah ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memenangkan pasar. Di antaranya itu yang pertama, amati pasar dan kenali pesaing. Di mana menghadapi persaingan terlebih dulu lihatlah potensi pasar yang ada, serta cari tahu siapa pesaing yang kompeten saat ini sehingga tidak salah langkah dalam menentukan strategi. Dengan mengetahui siapa pesaing secara tidak langsung, menentukan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua, ciptakan produk yang berbeda.
Menciptakan produk yang unik dan belum ada di pasaran, maka produk Anda memiliki nilai lebih di mata konsumen. Produk yang unik dan berbeda memiliki ciri khas tertentu dan daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga mereka lebih mengenali produk Anda dan memilih produk tersebut dibandingkan produk lainnya yang ada di pasaran. Nah, yang ketiga, tonjolkan keunggulan produk, di mana kita ini fokuskan diri untuk lebih menonjolkan keunggulan produk Anda. Misalnya, dengan cara mempertahankan kualitas produk atau pelayanan prima yang selama ini ditawarkan kepada konsumen, sehingga loyalitas konsumen terhadap produk akan semakin meningkat. Nah, yang keempat, pelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Menggunakan cara ini bisa mengetahui kelebihan apa yang dimiliki pesaing dan memanfaatkan kelemahan pesaing sebagai peluang untuk memenangkan persaingan pasar. Nah, kita bisa ciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing atau berikan pelayanan yang tidak disediakan oleh pesaing, karena dengan menawarkan apa yang tidak dimiliki pesaing, maka peluang untuk memenangkan pasar semakin terbuka. Yang kelima, menawarkan harga yang bersaing, memberikan harga yang bersaing. Ini maksudnya bukan berarti kita harus menurunkan harga dan memperbesar kerugian usaha. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara memberikan bonus untuk pembelian tertentu. Misalnya, bila pesaing menjual produk dengan harga yang lebih murah, maka untuk menghadapinya, kita bisa menawarkan bonus. Contohnya, beli 2 gratis 1. Jadi harga produk masih bisa bersaing tanpa harus menurunkan harga dengan drastis. Yang keenam, buatlah event untuk mempromosikan produk. Cara ini masih sering digunakan para pelaku usaha karena minat konsumen untuk berburu barang-barang diskon itu masih sangat tinggi. Lihat saja event diskon besar-besaran sepatu dan sendal merek Crocs yang tahun 2010 itu berhasil membuat salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta penuh antrian konsumen. Nah, langkah kelima, rencana pemasaran dan penjualan, di mana rencana pemasaran dan penjualan menggambarkan strategi untuk menjaga konsumen dan penjualan. Ini menjadi penting bagi pelaku bisnis, investor, maupun pemberi pinjaman karena dapat melihat beberapa hal berikut. Yang pertama, cara pemasaran yang realistis dan efektif dalam hal biaya untuk memberi informasi kepada konsumen mengenai produk atau jasa dan keuntungan yang ditawarkan. Yang kedua, tenaga penjualan yang efektif. Yang ketiga, teknik dan metode penjualan yang tepat. Nah, langkah keenam, rencana operasi. Yang pertama, komponen utama dalam operasi itu ada 4 poin. Yang pertama, desain produk dan jasa, di mana menentukan jenis produk atau jasa serta rancangan desainnya. Informasi dari studi kelayakan dapat dijadikan dasar pertimbangan. Yang kedua, manajemen kualitas, merancang sistem untuk menjaga kualitas produk atau jasa agar sesuai harapan pelanggan, termasuk kontrol dan standar kualitas. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas, di mana menjelaskan proses produksi, kapasitas produksi yang dibutuhkan, dan teknologi yang akan digunakan. Yang keempat, penentuan lokasi fasilitas, memilih lokasi untuk dengan mempertimbangkan faktor strategis seperti akses, biaya, dan lingkungan. Nah, yang kedua, elemen operasi memberikan keunggulan kompetitif, di mana juga dia itu ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan operasi disusun dengan mempertimbangkan efisiensi serta minimisasi biaya serta produktivitas serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, rencana operasi juga mempertimbangkan perbedaan kompetitif dari perusahaan lain. Yang ketiga, rencana operasi mengupayakan agar perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, tantangan operasi yang dihadapi saat ini dan yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang, dan bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Nah, langkah ketujuh, rencana manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang biasanya pertama kali dibaca. Investor dan pemberi pinjaman ingin memastikan bahwa perusahaan dipimpin oleh pimpinan yang kompeten. Jika sedang mengembangkan rencana untuk mencari dana, fokus pada latar belakang tim manajemen. Buatlah rangkuman tentang kualifikasi mereka yang relevan secara ringkas dan objektif. Sebaliknya, jika sedang membuat rencana untuk keperluan internal, konsentrasi pada struktur kepegawaian. Jika bisnis kecil dan pemilik merangkap pegawai, maka dapat menghilangkan bagian ini, tetapi tekankan keahlian pemilik dan pengalaman dalam ringkasan eksekutif. Langkah ke-8, perkembangan masa depan. Rencana bisnis adalah peta jalan untuk perusahaan, maka orang membaca rencana bisnis memerlukan pemahaman yang jelas mengenai tujuan akhir. Pada bagian ini,
menunjukkan tujuan jangka panjang dan patokan pencapaian yang direncanakan. Paparan tentang perkembangan masa depan penting bagi investor karena investor menginvestasi uang mereka di perusahaan, ingin memperkirakan berapa banyak keuntungan yang mungkin diperoleh dan seberapa besar perusahaan akan berkembang sehingga mereka memahami keuntungan dalam investasi mereka. Langkah ke-9, rencana finansial. Analisis perencanaan keuangan dalam suatu usaha lebih banyak didasarkan kepada data-data proyeksi keuangan dan bukan data keuangan historis. Proyeksi keuangan tersebut berupa proyeksi kebutuhan modal awal, perkiraan penjualan dan arus kas. Analisis yang mendukung berupa BEP dan proyeksi keuangan. Perencanaan bisnis untuk keuangan bisa hampir sama dengan studi kelayakan bisnis pada aspek keuangan. Nah, kita masuk di perilaku konsumen. Bisnis yang baik adalah bisnis yang memahami konsumennya. Perilaku konsumen adalah studi yang membantu kita memahami bagaimana konsumen membuat keputusan membeli. Ini penting agar produk atau jasa yang ditawarkan bisa tepat sasaran. Nah, definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Angel, Blackwell, dan Minyard, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Nah, yang kedua, menurut The American Marketing Association, perilaku konsumen adalah proses membagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Nah, yang ketiga, menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seseorang mendapatkan, mengonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Yang keempat, menurut Schiffman dan Canuck, itu perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi, produk dan jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Nah, pada dasarnya perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional, di mana yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Nah, beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Ya, itu ada 4 poin. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Nah, ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Itu ada 3 poin. Yang pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau presentasi. Nah, berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah, di mana biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri, internal maupun dari orang lain atau eksternal, seperti masukan, sharing, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahannya yang dihadapi.
Nah, yang keempat, keputusan pembelian. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif-alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, pendekatan interpretif, di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal berdasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini juga mengutamakan focus group discussion. Semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen serta perusahaan yang dialami konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk maupun jasa tersebut. Nah, yang keenam, pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi, kognitif, sosial, dan behavioral, serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seorang konsumen menganalisis beberapa informasi, membuat keputusan dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utamanya itu dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan teori metode yang relatif, yang mana akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta pembuatan keputusan konsumen. Yang ketujuh, pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisi tentang hierarki kebutuhan manusia yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.